Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat. Arya. Akhirnya Rachel menerima Arya. Rachel bertemu Arya. Mereka menghabiskan waktu berdua. Rachel sengaja menerima ajakan Arya yang ingin mengajaknya ke sebuah puncak merilekskan tubuhnya yang telah sehari-hari bekerja. Namun Arya tidak mengajak putrinya karena dia ingin membuat Rachel percaya kalau dia serius dan mencintainya. "Mas Arya, apa kita akan ke daerah puncak?" tanya Rachel saat di dalam mobil. "Iya, benar sekali. Apa kamu suka jika aku mengajarkan ke sana?" tanya Arya balik. "Aku suka. Dulu saat masih kuliah aku sering menghabiskan weekend aku bersama teman-temanku ke daerah puncak," jelas Rachel sambil tersenyum. "Mas Arya, apa Anaya tahu kalau kamu dan aku pergi ke sana?" "Tidak. Kalau Anaya tahu aku pergi sama kamu pasti dia tidak akan mau ketinggalan. Aku bilangnya ada pekerjaan di luar," jelas Arya. "Kasihan peri kecilku," kata Rachel sambil mengerucutkan bibirnya. "Iya, mau bagaimana aku ingin menghabiskan waktuku berdua denganmu. Rachel, aku sungguh-sungguh serius denganmu. Aku mohon beri aku jawaban agar aku bisa cepat menikahimu," ucap Arya sambil memegang jemari tangan Rachel. Seketika Rachel kaget saat tangannya digenggam erat oleh Arya. Jantung Rachel berdebar kencang tak karuan. "Kenapa wajahmu memerah seperti itu?" tanya Arya. Tidak, Mas Arya," jawab gugup Rachel. Sampailah mereka di sebuah wisata di puncak yang menyuguhkan pemandangan indah pegunungan dengan cuaca yang cukup dingin dan pemandangan yang sangat romantis. "Kamu tidak bawa jaket?" tanya Arya menatap Rachel, lalu Rachel menggelengkan kepalanya. "Kan kamu tidak bilang, Mas, kalau mau mengajak aku ke puncak. Aku pikir kamu hanya ingin mengajak aku jalan-jalan biasa saja," ucap Rachel. Lalu Arya kembali ke mobilnya dan mengambil jaket miliknya yang berada di dalam mobilnya. "Ini pakailah, bajumu kelihatannya tipis, pasti dingin." Arya memakaikan jaketnya pada Rachel dengan romantisnya. Rachel diam saja menurut. Dia sangat dekat dengan tubuh Arya sampai tercium aroma tubuhnya Arya. Di hidung Rachel, jantung Rachel lagi-lagi berdebar kencang. "Ya ampun, apalagi ini perlakuan Mas Arya membuat jantungku seperti mau copot," batin Rachel sambil melirik wajah Arya. "Ayo kita ke sana, sepertinya di sana sangat indah." Arya refleks menggenggam lagi tangan Rachel dan menggandengnya berjalan. Dan lagi-lagi Rachel diam saja. Dia seperti mau kehabisan nafas merasakan detak jantungnya yang berdebar-debar. "Kamu kenapa diam saja? Apa kamu kedinginan atau lapar? Kalau lapar kita cari makan saja dulu," tanya Arya sambil berbalik menatap Rachel. "Nanti saja, Mas, aku belum begitu lapar." "Baiklah." Kemudian mereka menikmati pemandangan indah. Lalu Rachel dan Arya berfoto di sungai dengan bebatuan besar dan air dari pegunungan yang jernih. "Rachel, ayo kamu berdiri di bantu situ, nanti Mas foto. Pasti kamu cantik deh," kata Arya. "Tapi aku takut, Mas. Batunya licin, takut terpeleset," kata Rachel. "Sini pegang tangan Mas. Ayo kamu melangkah sekarang, biaras pegangin," ucap Arya. Lalu Arya memegang tangan Rachel erat. Dan benar saja apa kata Rachel, sendalnya yang licin karena bebatuan yang sedikit berlumut padahal tiba-tiba terpeleset, dan Arya langsung sigap menarik tubuh Rachel agar tidak terjatuh. "Oh!" Arya menarik tangan Rachel, lalu tangan satunya menarik pinggang Rachel hingga tubuh Rachel didekap Arya. Dan Rachel memejamkan matanya karena takut jatuh ke air sungai dan basah. Untuknya Arya sigap. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Arya yang sedikit khawatir. Rachel yang kaget. Rachel sendiri yang kaget refleks langsung memeluk pinggang Arya erat. Maaf Mas Arya. Aku tidak apa-apa, terima kasih sudah menarik tanganku. Kalau tidak mungkin aku sudah jatuh dan basah deh," kata Rachel yang langsung melepaskan pelukannya pada Arya.
Arya tersenyum senang saat bisa sedekat itu dengan Rachel. Iya maaf ya, aku sudah hampir membuat kamu celaka. Tapi aku senang bisa dipeluk sama wanita cantik seperti kamu hehehe. Ucap Arya gombal. Ah Mas Arya bisa saja. Kalau gitu kita naik saja Mas, aku takut terpeleset lagi. Ajak Rachel. Ya kita ke atas saja sambil kita cari makan, sepertinya aku sudah lapar, ucap Arya lalu memegang tangan Rachel untuk naik kembali. Kemudian Arya memilih restoran kecil yang pemandangannya langsung ke pegunungan, mereka bisa berfoto di sana. Sambil menunggu pesanan makanan mereka, Arya meminta pengunjung lain untuk memotret dirinya di ponsel bersama Rachel. Mas yang mesra dikit dong, ucap sang pengunjung yang dimintai foto. Kemudian Arya berfoto sambil memeluk pinggang Rachel. Rachel tak kuasa menolak kemesraan Arya, kemudian mereka tersenyum dan berfoto. Wah, kalian serasi sekali, wajahnya pun mirip, ucapkan pengunjung yang memoto mereka. Terima kasih ya Mas, ucap Arya lalu mengambil ponselnya dan kembali ke meja makannya. Kamu senang Rachel aku ajak ke sini? Tanya Arya. Senang Mas, terima kasih ya, sepertinya sudah lama sekali aku tidak healing, ucap Rachel sambil tersenyum senang. Aku akan lebih bahagia lagi jika kamu mau menerima pinangan aku Rachel, ucap tiba-tiba Arya yang menatap Rachel serius. Mas Arya, terima kasih sudah mencintai aku. Jujur aku sudah berbicara dengan papa tentang masalah Mas Arya yang ingin menikahiku. Lalu papamu bilang apa? Tanya Arya yang tiba-tiba penasaran. Kalau kekasih terserah aku, dia setuju saja denganmu Mas, tapi satu hal yang aku mau bilang sama kamu. Aku akan menerima kamu menjadi suamiku jika adikku sudah memberikan restu juga padaku dan kamu. Jelas Rachel. Mentari? Tanya Arya. Iya Mentari. Aku mau mengajak kamu ke rumahnya dan aku ingin bertanya apakah dia setuju dengan hubungan kita. Aku yakin dia akan menyetujuinya. Namun aku ingin hubungan aku dan Mentari nantinya setelah aku menikah akan lebih dekat lagi selayaknya adik dan kakak. Apa kamu mau menemani aku menemui Mentari di rumahnya? Tanya Rachel. Tentu saja aku mau, apapun yang kamu bilang, aku akan lakukan Rachel. Kapan kita akan ke rumah Mentari? Aku sudah tidak sabar ingin cepat-cepat menjadikanmu seorang istri dan ibu dari Anaya anakku. Jelas Arya yang terlihat antusias dan tak sabar. Jadi artinya saat ini kamu sudah menerima aku kan Rachel? Tanya Arya memastikan hubungannya dengan Rachel sambil memegang kedua tangan Rachel. Iya Mas, aku bersedia menjadi istrimu dan ibu dari anak-anakmu kelak. Ucap Rachel. Seketika Arya sangat bahagia dan langsung mencium tangan Rachel. Rachel juga merasakan kebahagiaan di hatinya karena sudah menemukan laki-laki yang menurutnya baik juga bertanggung jawab. Alhamdulillah, ibu pasti senang juga Anaya kalau tahu tentang kabar ini. Terima kasih ya sayang, akhirnya aku mendapatkan jawaban dari seorang yang aku cintai, ucap Arya. Kemudian mereka melanjutkan makan siangnya. Setelah itu, mereka berjalan-jalan kembali nggak sore hari dan mereka pulang dengan membawa kabar bahagia. Sayang, besok kita langsung saja ya ke rumah Mentari. Kalau bisa kamu berhenti saja bekerja, aku tidak mau kamu bekerja menjadi pelayan, nanti biar Mas aja yang memberikanmu uang. Sebenarnya masih punya usaha lain selain menjadi manajer restoran itu. Mas memiliki butik pakaian yang Mas rekan dulu bersama ibunya, Anaya. Dan saat ini masih berjalan. Jelas Arya. Maaf Mas Arya, untuk saat ini aku masih ingin bekerja. Sampai nanti aku sudah resmi menikah denganmu baru aku akan menurut denganmu, ucap Rachel menolak pemberian Arya. Baiklah kalau itu maumu. Aku tidak akan melarangmu, tapi nanti setelah menikah denganku aku ingin kamu tidak terlalu capek, kamu di rumah saja bersama anak-anak, kata Arya yang sudah terbayang kehidupan setelah menikah nanti. Rachel dan Arya berkunjung ke rumah Mentari. Rachel sudah menelpon Mentari yang akan ingin berkunjung ke rumahnya. Dengan senang hati Mentari menerima kedatangan kakaknya tersebut. Namun Mentari tidak diberitahu kalau Rachel akan datang bersama Arya. Sayang, tumben kamu menyuruh Bijenap memasak banyak. Memangnya kita mau kedatangan siapa? Tanya Alex pada Mentari yang sedang membantu menata makanan di meja walaupun perutnya sudah buncit.
Kak Rachel mau datang, Mas. Dia bilang dia mau ke sini sore ini. Aku senang dia mau berkunjung ke rumahku. Semoga kedepannya hubungan aku dan Kak Rahel semakin baik. Ucap Mentari. Oh gitu. Ya semoga saja Rachel sudah berubah dan tidak akan pernah kembali pada Rachel yang dulu. Ucap Alex. Sekitar setengah jam mobil Arya tiba di depan rumah Mentari dan Alex. Mentari itu sepertinya ada yang datang, Nak. Ucap Bijenap saat Mentari sedang bersantai di ruang keluarga bersama Alex. Kemudian Mentari menoleh, lalu berdiri melihat keluar bersama Alex. Arya dan Rachel bergandengan berdua menghampiri Mentari dan Alex. Mentari dan Alex sedikit terkejut melihat Rachel menggandeng Arya yang sudah dikenal mereka. Assalamualaikum Mentari, Alex, ucap Rachel, lalu mencium pipi kanan dan kiri Mentari. Waalaikumsalam, jawab Barat dan Mentari. Arya juga ikut menyelami keduanya, namun Mentari dan Alex sampai tertegun tak bisa berkata-kata. Mentari, Alex, kalian pasti sudah mengenal Mas Arya kan? Ucap Rachel, lalu Mentari dan Alex mengangguk saja. Nanti saja jelaskannya di dalam, ayo masuk dulu, masa bicara di depan pintu. Ucap Mentari sambil memegangi perutnya. Mari silakan duduk. Ucap Alex mempersilahkan. Sebelum kalian bicara boleh aku tebak, apa kalian berdua ada hubungan khusus? Tanya Mentari. Iya benar Mentari, aku dan Mas Arya kita sudah berpacaran, tepatnya Mas Arya ingin menikahiku. Jelas Rachel membuat Mentari sedikit terkejut. Iya Nona Mentari, saya dan Rachel kita akan segera menikah, dan tentunya kedatangan saya ke sini atas permintaan Rachel. Dia ingin Anda sebagai adiknya memberikan restu kepada Rachel dan saya. Ucap Arya dengan keberaniannya. Maaf Pak Arya, panggil saja, saya Mentari, tidak usah berlebihan karena usia saya lebih muda dari Kak Rachel. Kata Mentari. Saya tidak enak Anda kan bos saya, ucap Arya. Bosan kalau di kantor, kalau di luar ya kamu itu calon kakak iparnya Mentari dong. Ucap Alex yang ikut berbicara. Mentari, jika kakak menikah dengan Mas Arya, apa kamu setuju? Tanya Rachel. Mentari menatap wajah suaminya Alex. Apapun pilihanmu asalkan kamu bahagia dan merasa nyaman, aku setuju saja, apalagi Pak Arya ini sudah berpengalaman dan lebih dewasa dari kakak, ucap Mentari. Alhamdulillah kalau kamu setuju, kakak harap kamu nanti bisa datang di hari pernikahan kakak dan Mas Arya, ucap Rachel dengan wajah sendu. Tentu saja kita pasti akan datang, jangan khawatir. Ucap Alex dengan sendirinya. Mentari melirik wajah Alex dan Alex mengangguk sambil mengedip. Terima kasih Alex, kalau Mentari dan kamu tidak datang aku akan sangat sedih karena kalianlah yang paling aku harapkan kedatangannya. Kata Rachel. Insya Allah semoga tidak ada halangan apapun Kak, yang terpenting semoga acaranya lancar dan kehidupan kalian bahagia nantinya. Ucap Mentari. Amin. Jawab mereka serempak. Ini minumnya, Bibi Jenap. Rachel langsung berdiri di depan Bijenap. Kamu Rachel, apa kabarmu? Tanya Bijenap. Aku baik Bi. Bijenap, maafkan aku ya, dulu sering menghina Bibi dan juga marah-marah sama Bibi. Mungkin Bibi juga tahu saat ini aku sudah sangat terpuruk bersama ayah dan Oma. Tapi aku sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku mohon Bibi maafkan kesalahan aku dulu ya. Ucap Rachel sambil memegang kedua tangan Bibi Jenap. Iya, sudah Bibi sudah memaafkan kamu. Jadikanlah masa lalumu itu pembelajaran hidup agar kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Ucap Bijenap menasehati. Iya Bi, terima kasih sudah memaafkan aku. Oh ya Bi, perkenalkan ini Mas Arya, calon suami aku. Mas Arya, perkenalkan ini Bibi Jenap. Kemudian keduanya saling berkenalan. Syukurlah kalau kamu mau menikah, semoga pernikahanmu membawakan kebaikan pada hidupmu Rahel. Ucap Bibi Jenap. Kalau gitu kita makan sama-sama dulu ya, Bibi Jenap sudah masak menu spesial loh, kakak pasti suka. Kata Bibi, menu ini menu favorit kakak dulu. Ajak Mentari pada sang kakak. Begitu juga Alex mengajak Arya makan bersama mereka.
Ya ampun mencari terima kasih ya. Bijenap juga terima kasih ya. Kalian sudah mau repot-repot melakukan ini untuk aku sangat bahagia. Ucap Rachel. Lalu mereka menikmati makan bersama sambil mengobrol tentang rencana pernikahan Rachel dan Arya yang akan dilaksanakan di sebuah gedung hotel yang akan disiapkan oleh Arya. Mentari apa Opa Amar sering main ke sini? Tanya Rachel. Dulu sih serius tapi belakangan ini dia sudah jarang ke sini lagi, mungkin dia sibuk. Aku juga belum menghubungi apa lagi, Kak. Jawab Mentari. Sebenarnya sudah 2 hari yang lalu Opa Amar membawa Omah Sukma pengobatan di Singapura. Apa Opa Amar tidak bilang padamu? Tanya lagi Rachel. Tidak, aku juga tidak pernah mencampuri urusan Opa, apalagi yang berhubungan dengan istrinya. Aku tahu Kak Omah Sukma itu nenek aku juga, tapi karena sikap Oma yang seperti itu juga Ayah Minta pernah menganggap anaknya, sehingga membuat aku menjadi tidak peduli dengan mereka. Ucap Mentari. Kakak memaklumi, maafin kakak ya sudah bertanya macam-macam padamu. Tidak ada sedikit pun maksud kakak untuk mengingatkan kamu yang dulu-dulu. Kata Rachel yang merasa bersalah. Aku ini hanya manusia biasa kak yang masih banyak kurangnya, juga masih memiliki emosional. Tapi jika mereka berubah mungkin perlahan aku bisa menerimanya. Tapi maaf, kalau aku tidak bisa secara langsung memaafkannya, kamu pasti mengertikan ke apa yang aku maksud. Kata Mentari sambil memegangi perutnya. Ya, kamu berhak menentukan siapa yang berada di dalam hidup kamu. Ya sudah, tidak perlu lagi kita bahas yang dulu. Oh ya, kakak bawa rujak loh. Bagaimana kalau kita ngerujak saja di teras luar sebentar ya, kakak ambil rujaknya dulu. Ucap Rachel mencairkan suasana. Mentari tersenyum senang mendengar kepedulian kakaknya itu. Rachel mengambil rujaknya yang masih berada di dalam mobil Arya. Sejak kehamilan Mentari justru Alex lah yang paling suka ngerujak. Ayo Pak Arya, silakan dimakan rujaknya, kita sama-sama ngerujak. Aku doakan setelah menikah nanti kalian juga cepat dikaruniai keturunan agar anak Pak Arya memiliki teman di rumah. Ucap Mentari sambil mencolek rujak tersebut. Amin. Apa rasanya ya Mentari hamil, apalagi kamu langsung hamil kembar, pasti rasanya sangat berat, hehehe. Ucap Rachel sambil tersenyum. Iya, begitulah Kak, lebih mudah capek, dan tiba-tiba kalau terbangun malam pengen makan yang aneh-aneh, aku juga suka bingung sama diri aku sendiri, kata Mentari. Iya Rachel, adikmu ini sejak hamil dia sangat manja, apalagi kalau lagi ngidam di tengah malam, aku yang pusing sekali mencari sesuatu yang dia inginkan. Tapi, aku bahagia kedua orang tuaku bilang memang seperti itu kalau wanita yang sedang hamil. Kata Alex. Bukan begitu Mas Arya, ucap Alex menepuk pundak Arya. Iya memang benar begitu, Tuan Alex. Ucap Karya sambil tersenyum. Dia masih bingung panggil Alex apa karena Alex sangat terkenal pengusaha yang sukses. Anggap saja aku teman Arya, jangan panggil Tuan, panggil Alex saja, kita nanti akan menjadi ipar bukan? Kata Alex dengan mengakrabkan dirinya sama Arya. Kini mereka asik berbincang-bincang. Canda tawa Mentari membuat Alex merasa senang dengan kembalinya sang kakak untuk Mentari. Mentari juga mengabarkan hal bahagia ini para kakek dan neneknya di desa. Kakek Harun dan nenek Sumi merasa lega karena sekarang Mentari tidak sendiri lagi di sana, dia sudah memiliki kakak yang bisa menjadi sandarannya. Kakek dan neneknya Mentari emang selalu mengajarkan Mentari untuk bisa menjadi orang yang pemaaf. Bahkan kakek dan neneknya Mentari berpesan apabila sang ayah Pak Dirga Nugraha datang untuk meminta maaf padanya agar Mentari mau memaafkannya. Mentari dan Pak Dirga. Pagi hari Mentari sudah bangun karena terbiasa setelah salat subuh dia langsung membantu Bi Surti atau Bibi Jenap untuk memasak. Sejak hamil Mentari selalu menginginkan makanan yang dia sajikan sendiri. Apalagi di usia kehamilannya yang sudah mau menginjak 7 bulan, Mentari sudah tidak lagi mual-mual, namun dia lebih cepat lelah karena kehamilan kembarnya, sehingga perutnya terlihat seperti hamil 9 bulan. Bi, kok aku tiba-tiba ingin belanja ke pasar ya, aneh banget rasanya, tapi aku pengen Mas Alex yang pergi bersama denganku dan Mas Alex yang membawa keranjangnya. Ucap Mentari sambil duduk di meja makan menemani Bibi Jenap memasak sambil memakan sepotong apel. Wah, jangan-jangan dan Mentari ngidam nih, ucap Bi Surti. Dengan tersenyum menatap Mentari.
Kayaknya masalah nggak mau, Debbie, kata Mentari sampai mengerucutkan bibirnya. Coba saja lu bilang sama dia. Alex pasti nurut kalau ini permintaan sang cabang bayi. Ucap Bijenap. Sayang, saya Anggik. Teriak Alex memanggil Mentari dari lantai 2 rumahnya. Iya mas, aku di dapur nih. Kamu turun saja ya, aku capek naik tangganya. Kata Mentari menjawab ucapan Alex. Lalu Alex turun yang hanya memakai boxer dan kaos kutang putih dengan badan kekar. Sayang, sampai di kamar kita habis. Apa kamu ada stok aku mandi sampai pakai sampai milikmu jadinya rambutku harum deh. Ucap Alex sambil turun tangga menghampiri Mentari istrinya. Dia tidak peduli ada Bibi Surti. Karena Alex menganggap mereka sudah seperti keluarga. Kalau Alex menghampiri Mentari dan mencium pipi kanan kiri serta keningnya bagi Bijenap dan Bisurti, itu adalah pemandangan biasa baginya. Mas, kamu mau tidak? Tanya Mentari. Mau apa sayang? Tanya balik Alex dengan romantis. Mas, aku ingin belanja ke pasar modern, tapi kamu yang bawa keranjangnya. Ucap Mentari yang ada-ada saja mengidamnya. Kamu ngidam lagi sayang? Jangan yang aneh-aneh dong sayang, kamu tidak lihat badan mas sudah sekekar ini masa mas bawa keranjang belanjaan wanita. Kata Alex sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun Mentari cemberut saat mendengar ucapan Alex. Ya sudah, ayo, apa sih yang tidak buat istriku yang paling cantik ini, apalagi sedang mengandung 2 Alex Junior? Ucap Alex yang langsung menyetujui kemauan Mentari walaupun di hatinya sedikit merasa malu. Dan aku mau kita perginya naik taksi online saja sayang, jangan naik mobil kita. Ucap lagi Mentari. Ya ampun, ada-ada saja sih sayang, kamu ini ngidamnya dibuat susah. Lihat di luar sana dan di garasi mobil kita berjajar sayang, masa kita harus naik taksi online? Ucap Alex yang merasa heran dengan ngidam istrinya. Ya sudah, kalau kamu tidak mau tidak jadi saja perginya. Ucap Mentari merajuk pada Alex. Hah? Alex menarik lalu menghempaskan nafasnya. Baiklah, Tuan Putri, jangan ngambek dong, nanti tambah cantik. Mas tidak mau nanti di pasar kamu dilirik sama laki-laki di sana. Ucap Alex membujuk Mentari. Mentari langsung menoleh dan tersenyum sumringah. Memang begitu nak Alex, ibu hamil itu bawaannya berbeda-beda, bahkan ini masih dibilang wajar kok buat Bibi. Masih banyak yang ngidamnya sampai di luar nalar loh. Jadi kalau kamu ingin anakmu tidak ileran, yo turutin baiklah. Kata Bijenap. Tuh mas, dengar kata Bibi. Ucap Mentari. Ya sudah, ayo kita berangkat. Tapi ingat ya, kalau nanti kamu merasa capek langsung bilang sama mas. Mas tidak mau kalau kamu sampai kelelahan. Pesan Alex. Ya. Ucap Mentari. Lalu mereka bersiap untuk pergi ke pasar. Dan mereka berangkat hanya berdua saja. Namun Alex diam-diam menyewa bodyguard, dia takut ada yang berniat jahat pada dia dan istrinya. Ini nak keranjangnya. Bijenap memberikan keranjangnya pada Alex. Sudah beberapa kali Pak Dirga selalu memata-matai rumah Mentari bukan untuk berniat jahat. Tapi Pak Dirga hanya ingin melihat wajah putrinya itu tanpa berani datang kepadanya. Dan saat ini Pak Dirga berada tidak jauh dari gerbang rumah Mentari dan Alex. Lo itu bukan Mentari dan Alex mau kemana mereka? Mentari sudah sangat besar hamilnya, semoga kamu sehat-sehat nak. Dan cucu-cucu ayah juga sehat-sehat. Gumam Pak Dirga di dalam mobilnya. Alex memesan taksi online dan tanpa sengaja ternyata pesanan tersebut tertuju pada Pak Dirga yang tidak jauh darinya sedang memperhatikan mereka. Pim. Notif ponsel Pak Dirga. Loh. Mereka memesan taksi online, bagaimana ini? Apa aku terima saja atau aku tolak? Ucap Pak Dirga di dalam mobil dengan jantung yang berdebar-debar. Bagaimana mas, sudah ada taksi online-nya yang nyangkut? Tanya Mentari. Belum sayang, tunggu sebentar ya, kamu duduk dulu deh. Sambil menunggu, Pak Miza tolong berikan kursi pada istriku. Ucap Alex di depan gerbang.
Lalu Pak Mirza langsung membawakan kursi untuk Mentari. Kok lama ya Mas, padahal kan ini hari libur. Apa mereka juga pada libur? Kata Mentari sambil membawa kipas mini di tangannya. Kan kata Mas juga apa kita pakai mobil kita saja ya sayang? Ucap Alex membujuk istrinya. Maas, tadi kan aku sudah bilang. Ucap Mentari dengan mengerucutkan bibirnya. Ya sudah, kamu tunggu ya, sabar. Ucap Alex sambil memegang keranjangnya di tangan seperti ibu-ibu. Mungkin ini sudah saatnya aku harus memberanikan diriku untuk bertemu dengan Mentari. Apapun nantinya yang terjadi, aku harus siap menerimanya. Ucap Pak Dirga, lalu dia mengklik ponselnya dan menyetujui pemesanan Alex. Kemudian Pak Dirga menghidupkan mesin mobilnya, lalu dia menuju rumah Alex dan Mentari. Nah sayang, kita sudah dapat mobilnya, tunggu ya. Ucap Alex sambil mengelus rambut Mentari dan mencium keningnya. Sepertinya itu mobilnya Mas, ayo kita berangkat. Ucap Mentari sambil menunjuk mobil yang menghampirinya. Pak Dirga memakai topi agar tak dikenali oleh Mentari, dia juga memakai masker. Mobil yang digunakan adalah mobil milik Rachel. Mentari memang tidak mengenalinya, tapi Alex sepertinya mengenali mobil Rachel karena pernah dipakai waktu itu saat datang melabraknya ke rumah. Dengan Pak Alex, tanya Pak Dirga. Mentari benar-benar tak mengenali ayahnya, walaupun hanya dari suara. Dia mengenalinya jika melihat wajahnya. Namun Alex mengenali suaranya juga mobil yang digunakannya. Dan diam-diam Alex melihat data sang sopir tersebut tanpa memberitahu Mentari. Pak Dirga, jadi benar ini ayahnya Mentari. Bagaimana kalau Mentari menyadarinya? Sepertinya Pak Dirga juga malu untuk memperlihatkan wajahnya. Guman Alex dalam hatinya saat sudah di dalam mobil. Mas, nanti kita belanja ikan gurame ya, yang besar sama udang lobster kesukaanmu. Tapi kamu saja yang pilih, aku hanya lihatin saja, oke? Ucap Mentari sambil menatap wajah Alex yang sedikit grogi. Hai, iya sayang. Kamu tenang saja, apapun yang kamu mau nanti di pasar semua kita beli. Ucap Alex sambil merangkul tubuh istrinya sehingga Mentari berada di dekapan dadanya Alex. Pak, nanti kita mau ke pasar tradisional. Kalau Bapak mau mengantar kami pulang kembali, Bapak tunggu saja di depan pasar, nanti tidak usah pesan online lagi, kita pesan manual saja, tidak apa-apa. Ucap Mentari berbicara pada sopir taksi online yang ternyata adalah ayahnya. Baik Mbak. Ucap Pak Dirga. Mentari sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar suara Pak Dirga. Baginya seperti pernah mengenal suara tersebut, namun Mentari tidak terlalu memikirkan hal itu, dia lebih berfokus belanja di pasar nanti. Ya Allah sayang, sopir ini adalah ayahmu. Mas bingung mau bagaimana? Mas takut kamu akan kepikiran jika Mas beritahu sedangkan Pak Dirga tidak punya keberanian untuk memperlihatkan dirinya di hadapanmu. Batin Alex yang takut salah mengambil tindakan. Mentari, ini ayah nak, ayah yang sudah menyakiti kamu. Ayah yang sudah membuang kamu. Ayah yang tidak berguna untuk kamu. Semoga kamu sehat selalu bersama calon anak-anakmu dan suamimu. Maafkan ayah nak, ayah tidak punya nyali untuk langsung memperlihatkan wajah ayah. Ucapan Dirga dengan mata memerah, lalu tanpa sengaja air matanya menetes begitu saja. Namun dalam hati Pak Dirga, dia sangat ingin memeluk Mentari, anak yang selama ini tidak pernah diakui. Mentari tak mengenali Pak Dirga. Mentari dan Alex sudah berada di dalam pasar tradisional yang terdapat banyak penjual sayur-sayuran segar, buah-buahan segar, dan juga ikan dan daging segar. Alex yang tak pernah turun langsung ke pasar kini, dia merasa risih. Namun Mentari yang sejak kecil sudah terbiasa pergi ke pasar yang becek, bagi Mentari pasar tradisional ini sudah sangat rapi, bahkan tidak becek seperti pasar-pasar di desa. Sayang, jangan lama-lama ya. Mas malu nih bawa-bawa keranjang seperti ibu-ibu. Protes Alex saat berjalan berdampingan dengan Mentari. Iya mas, nanti setelah sudah dapat semua yang aku inginkan kita langsung pulang saja. Kasihan tuh si bapak taksi online-nya, mungkin dia menunggu kita kan lumayan daripada mencari penumpang lagi. Oh iya mas, nanti kasih aja si bapak itu uang lebih biar dia bisa memberikan makan enak pada anak dan istrinya.
Ucap Mentari yang tidak mengenali bahwa sopir itu ayahnya sendiri. Iya sayang, ya sudah ayo cepat kamu mau belanja apakah si hantu anak-anak kita di perut kamu nanti kalau kecapean bagaimana? Alex mengomel pada Mentari. Ibu aku mau beli tomatnya 1/2 kilo, cabai rawit pedasnya 1/2 kilo, bayam dan jagung impornya ya bu. Ucap Mentari meminta pada sang penjual. Si ibu penjual senyum-senyum melihat pasangan muda ini. Kenapa ibu senyum-senyum? Apa ada yang aneh? Tanya Alex yang merasa dirinya ditertawakan. Tidak mas, baru lihat saja pasangan tampan dan cantik mau masuk ke dalam pasar, apalagi istrinya sedang hamil besar, dan suaminya mau membawakan tas keranjang belanjanya. Ucap sang penjual sayur. Iya bu, suami saya ini sangat baik dan penyayang, kata Mentari memuji Alex. Alex langsung lirik dan tersenyum mendengar ucapan istrinya. Lalu mereka membayar sayurnya dan melebihkan uangnya bahkan lebih dari harga yang dia beli. Ya ampun, terima kasih ya mbak cantik dan masnya. Alhamdulillah rezeki hari ini. Ucap si ibu sambil menggeprak-geprak uangnya pada sayurannya. Lalu Alex dan Mentari juga membeli buah dan ikan serta daging. Mentari juga melebihkan uangnya saat membayar. Alex sangat bahagia dan bangga pada istrinya yang pemurah itu. Sayang sudah dong, ini sudah penuh tasnya. Rengek Alex pada Mentari. Kenapa mas kamu keberatan? Anggap saja sedang olahraga masa badan kekar, begitu tidak kuat bawa belanjaan saja. Bagaimana menggendong aku yang sudah hamil besar begini? Ucapan Tari dengan mengerucutkan bibirnya. Kalau gendong kamu aku pasti kuat kok. Apalagi istri secantik kamu. Ucap Alex sambil nyengir tertawa menatap istrinya. Mas Alex gombal nih, kata Mentari. Kini mereka masih berkeliling memutari pasar tradisional tersebut. Mentari juga membeli beberapa cemilan unik. Di luar pasar, Pak Dirga bingung mau menunggu atau pulang saja karena dia takut penyamarannya ketahuan. Dia menunggu bukan karena nilai uangnya, tapi dia sangat ingin dekat dengan Mentari anaknya yang baru dia akui itu. Lebih baik aku tunggu saja, aku tidak peduli kalau memang nanti penyamaranku ketahuan oleh Mentari. Entah mengapa aku sangat ingin terus bertemu dengannya. Apa mungkin ini pertanda kalau umurku sudah tidak lama lagi? Gumam Pak Dirga yang masih stay di depan pasar menunggu. Ya Allah, izinkan aku bisa bahagia merasakan memiliki cucu dari Mentari anakku. Dan izinkan aku untuk mendapatkan maaf darinya sebelum aku engkau ambil ya Allah. Ucapan Dirga dengan memejamkan mata sambil berdoa. Tok 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 tok, ketukan dari Mentari dan Alex saat Pak Dirga di dalam mobil. Yang menyandar sambil memejamkan mata. Ia kaget saat melihat Matahari dan Alex yang mengetuk kaca mobilnya. Pak Dirga langsung memakai topi dan maskernya serta kacamatanya. Terima kasih ya Pak sudah mau menunggu kita. Ayo mas masuk, aku sudah lelah ingin pulang. Ucap Mentari. Lalu mereka sudah berada di dalam mobil. Jalan Pak. Ucap Mentari. Pak Dirga hanya mengangguk saja tak menjawab. Pak Dirga merasa sangat ingin memperlihatkan dirinya pada anaknya itu, namun dia tak sanggup. Pak Dirga, dia benar-benar ingin menunggu Mentari. Entahlah tujuannya apa, atau jangan-jangan dia ingin meminta maaf pada Mentari. Batin Alex saat melihat Pak Dirga dari kaca spion depannya. Kemudian Mentari mengeluarkan uang sekitar 1 juta rupiah yang akan dia berikan pada Pak Dirga. Bagaimana mas, menyenangkan bukan belanja di pasar bersamaku? Tanya Mentari pada suaminya saat perjalanan pulang. Sangat menyenangkan sayangku, tapi ini khusus ya untuk kamu dan calon anak-anakku. Jika orang lain maka aku tidak akan pernah mau titik. Ucap Alex yang terlihat lelah wajahnya karena mengelilingi pasar tersebut. Dari atas spion Pak Dirga sesekali selalu melirik wajah Mentari yang sedang tersenyum senang berbicara pada Alex. Mentari memang sangat mirip dengan Rianti. Maafkan aku Rianti. Aku sudah terlalu banyak menyakiti anak kita, juga menyakitimu. Aku janji Rianti, besok atau lusa aku akan datang untuk mengunjungimu di makam. Guman Pak Dirga dalam hatinya.
Pak, masuk saja ya ke dalam gerbang, soalnya aku capek kalau harus berjalan lagi ke dalam, pinta Mentari. Pak Dirga hanya mengangguk saja tanpa menjawab. Mentari sama sekali tidak mengenali ayahnya tersebut karena memakai kacamata dan masker juga topi. Sampailah Mentari dan Alex. Kalau mereka turun tepat di depan teras pintu masuk rumahnya. Alhamdulillah, ternyata Mentari tinggal di tempat yang lebih mewah dari rumahku dulu. Kamu memang pantas nak mendapatkan semua ini, dan ayah juga pantas kehilangan kemewahan yang pernah ayah miliki. Batin Pak Dirga. Ini Pak uangnya. Kelebihannya ambil saja untuk anak dan istri Bapak, semoga bermanfaat ya Pak, tolong jangan ditolak. Ucapkan Tari sambil menyodorkan uang yang dilipat sekitar 1 juta. Terima kasih Mbak, Mas, semoga rezeki kalian berlimpah. Ucap Pak Dirga, kemudian dia langsung pergi begitu saja. Jantungnya yang berdebar saat bertatap mata dengan Mentari. Mas, kok aneh sekali ya Bapak sopir taksi online itu. Tidak banyak bicara dan langsung pergi begitu saja, bahkan wajahnya saja kita tidak bisa melihatnya. Ucap Mentari yang sedikit curiga. Memangnya kamu tidak mengenalinya, sayang? Tanya Alex. Memangnya siapa dia, Mas, kenal? Tanya Mentari balik. Tidak, aku pikir kamu mengenalinya. Kata Alex yang masih menyembunyikan kalau itu ayahnya. Bi, tolong bawakannya ke dapur, ucap Alex pada Bi Surti. Kemudian Bi Surti membawa belanjaannya ke dalam. Datanglah Bibi Janap membawakan secangkir kopi dan teh hangat untuk Mentari dan Alex. Terima kasih Bibi, Bibi memang sangat pengertian padaku dan Alex. Ucap Alex. Pak Dirga kini berhenti di simpang jalan, lalu dia melihat uang yang tadi dibayar oleh Mentari. Ya ampun Mentari, ternyata hatimu sangat baik, saat sudah kaya pun kamu tidak sama sekali pelit, bahkan kamu memikirkan orang-orang kecil. Guman Pak Dirga. Sebelum aku berbicara dengan Mentari langsung, sepertinya aku harus datang ke makam Rianti. Baru aku menemui Mentari. Kata Pak Dirga berbicara sendiri di dalam mobil. Kedatangan Pak Dirga di rumah kakek dan neneknya Mentari. Pagi hari di rumah Pak Dirga. Kini Pak Dirga sedang menikmati sarapan hanya berdua bersama Rachel. Sejak pagi Rachel sibuk di dapur membuatkan nasi goreng sebelum berangkat kerja. Oh iya Pak, beberapa hari yang lalu aku sudah ke rumah Mentari. Dan aku ke sana bersama Mas Arya. Ucap Rachel memberitahu papanya tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Mentari? Tanya Pak Dirga yang penasaran. Alhamdulillah Pak, Mentari menyetujui hubunganku dengan Mas Arya. Mentari itu emang anak yang baik Pak. Aku yakin suatu saat nanti Papa bisa mendapatkan maaf darinya. Yang penting Papa harus mau berusaha untuk mendekatinya. Ucap Rachel menatap papanya. Ya nak, doakan Papa ya. Ucap Pak Dirga. Pak, aku lihat-lihat Papa semakin hari semakin kurus. Apa Papa jarang makan? Kan aku setiap hari selalu masak untuk Papa. Papa sedang baik-baik saja kan? Ucap Rachel seperti curiga. Papa baik-baik saja nak, kamu tidak perlu khawatir. Kata doakan semoga nanti pernikahanmu dengan Arya berjalan dengan lancar dan Papa bisa mendampingimu hingga kamu bahagia bersama Arya. Ucap Pak Dirga dengan tatapan sendu. Papa harus banyak makan dan minum vitamin, nanti aku belikan vitamin ya Pak. Papa harus sehat, aku tidak mau lihat kata sakit. Aku sudah kehilangan Mama, sekarang aku tidak ingin kehilangan Papa juga walaupun hubunganku dengan Mentari sudah baik-baik saja. Tapi aku sangat membutuhkan Papa. Ucap Rachel yang tiba-tiba merasa sedih di hatinya. Iya nak, Papa baik-baik saja. Papa juga mau bilang sesuatu sama kamu. Kalau hari ini Papa akan pergi ke desa tempat kakek dan neneknya Mentari. Yang dimana di sana tempat dimakamkannya ibunya Mentari, Ibu Rianti. Papa bolehkan mengunjungi makam istri Papa itu. Ucap Pak Dirga meminta izin pada putrinya tersebut. Jadi Papa mau ke makam Bu Rianti? Tanya Rachel menatap wajah papanya yang menyimpan banyak penyesalan. Iya Rachel, sejak kepergiannya Papa tidak pernah lagi mengunjungi makamnya tersebut. Papa juga mau meminta maaf kepada kakek dan neneknya Mentari.
kata Pak Dirga. Apa Papa mau aku temani ke sana? Biar nanti aku minta izin sama Mas Arya, kata Rachel menawarkan diri. Tidak usah nak, Papa berani pergi sendiri, nanti Papa kabari kalau Papa sudah sampai di sana, ucap Pak Dirga sambil memegang jemari tangan Rachel. Baiklah Papa. Papa harus kuat, Papa juga harus berani. Jangan lupa kabari aku selalu, kata Rachel yang menguatkan papanya. Kemudian mereka menghabiskan sarapannya, lalu Rahel dijemput oleh Arya. Mereka datang ke restoran bersama. Arya, terima kasih ya sudah mau menerima anak Papa Rachel. Tolong jaga dia dan jaga hatinya juga, ucapan Dirga pada Arya. Tentu saja Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Kemudian Arya dan Rachel mencium tangan Pak Dirga, dan mereka berangkat bersama. Ya Allah, bahagiakanlah anak-anakku. Yang dulu aku gila-gilakan ingin memiliki anak laki-laki. Ternyata aku sudah sangat salah. Bahkan anak perempuan juga sangat berharga untuk ayahnya, gumam Pak Dirga yang melihat Rachel dan Arya pergi dari depan pintu rumahnya. Kemudian Pak Dirga juga bersiap-siap untuk berangkat ke makam Buryanti di desa tempat Mentari dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Semoga Pak Harun dan Bu Sumi mau menerima aku dan mau memaafkan aku, gumam Pak Dirga sambil menyetir menuju desa Mentari. Kini Pak Dirga hampir sampai di rumah kediaman kakek dan neneknya Mentari karena jarak makam tersebut tidak jauh dari rumah kakek Harun melewati sedikit gang kecil yang tidak bisa dimasuki mobil. Loh benar tidak ya, ini rumahnya, bukankah dulu rumah ini hanya rumah pagar kayu? Kenapa sekarang jadi sebagus ini? Atau Mentari dan Alex membiayai pembangunan rumah ini? Gumam Pak Dirga yang melihat dari dalam mobilnya. Ya sepertinya aku tidak salah, itu memang letak rumah kakek dan neneknya Mentari, ucap Pak Dirga. Kemudian dia mendekat ke arah rumah kakek Harun. Mobil siapa itu ya? Ucap Budi Asih, istri dari Pak Dereno. Kemudian Pak Dirga keluar dari mobil tersebut yang parkir di depan rumah kakek Harun. Sepertinya itu bukan mobilnya Mentari, tapi siapa ya? Pak, panggil Bu Asih dari ruang tamu rumahnya. Apa sih Bu? Ada apa teriak-teriak bikin kaget saja? Ucap Pak Dereno yang langsung keluar dari kamar rumahnya. Lihat itu di luar Pak, ada siapa, dia berhenti di rumah Bapak dan Ibumu, kata Bu Asih sambil menunjuk ke arah mobil Pak Dirga. Loh, itu bukannya ayahnya Mentari Bu, Pak Dirga Nugraha, kata Pak D-nya Mentari. Lalu Pak Dereno langsung menghampiri Pak Dirga yang baru keluar dari mobilnya sambil tengok-tengok. Dan Bu Asih mengikuti suaminya di belakang karena kepo. Permisi, apakah Anda ini Pak Dirga Nugraha? Ayah dari keponakan saya Mentari, tanya Pak Dereno dengan sedikit tegas. Iya benar, saya ayahnya Mentari. Kalau boleh tahu apa rumah ini rumah kakek dan neneknya Mentari? Tanya Pak Dirga sambil menunjuk rumah kakek Harun tersebut yang kini sudah seperti rumah di kota. Iya benar, ini rumah ayah dan ibu saya. Mau apa Anda datang ke sini? Bukankah Anda sudah tidak pernah menganggap lagi Mentari sebagai anak Anda? Ucap ketus Pak Dereno. Iya, kenapa baru datang ke sini? Setelah sekarang Mentari menjadi orang kaya, baru ingat dulu kemana saja saat si Mentari itu hidup susah, makan saja tidak layak, ucap Bu Asih yang ikut-ikutan seperti menghakimi Pak Dirga. Ada apa ini ribut-ribut? Kakek Harun keluar dari rumahnya lalu membuka gerbangnya. Pak Harun, ucapan Dirga menoleh dan menatap wajah kakek Harun. Kamu Dirga, ada apa kamu datang ke sini? Tanya kakek Harun. Kemudian nenek Sumi juga keluar mendengar obrolan mereka. Siapa Pak? Tanya nenek Sumi, kemudian keluar dari pintu rumahnya dan menatap Pak Dirga, kemudian dia mengingat wajahnya. Dirga, ucap nenek Sumi yang kaget melihat ayahnya Mentari tiba-tiba datang ke rumahnya. Bapak, Ibu maafkan aku. Dengan suara serak Pak Dirga berlutut di hadapan kakek dan neneknya Mentari dengan kepala merunduk.
kakek dan neneknya Mentari. Kaget dan saling menatap melihat kelakuan ayahnya Mentari yang tiba-tiba meminta maaf dan menyesal. Dengan mata berkaca-kaca Pak Dirga minta maaf kepada kakek dan neneknya Mentari dengan tulus. Dia tidak peduli jika harus dihina oleh mereka. Sudah terlambat Pak Dirga. Sekarang saja baru datang setelah kehilangan harta benda dan melihat Mentari kaya raya, ucap Ketut Bu Sumi. Sukses, Bu tidak perlu ikut campur, Ibu diam saja. Kau tegur Pak Dereno pada istrinya agar diam. Kenapa kamu baru datang sekarang Dirga setelah banyak kekecewaan yang datang pada putrimu itu? Ucap kakek Harun yang mengingat masa kelam bersama cucu kesayangannya. Aku terima Pak semua penghinaan yang ingin kalian lontarkan. Tapi tolong maafkan segala kesalahan aku. Kedatangan aku ke sini, aku ingin meminta maaf pada Bapak dan Ibu. Dan aku ingin datang ke makam Rianti. Ucap Pak Dirga yang masih berlutut di hadapan kakek dan neneknya Mentari. Bangunlah Dirga. Orang terhormat sepertimu tidak pantas berlutut di hadapan orang miskin seperti ibu dan bapaknya Rianti. Ucap Nenek Sumi, yang masih ada rasa kecewa. Maafkan aku Pak Bu, tolong maafkan aku. Aku hanya manusia yang penuh dengan rasa bersalahku. Tapi tolong izinkan aku untuk menemui makam Rianti. Kata Pak Dirga dengan suara serak dan sendu. Kakek Harun dan Nenek Sumi saling menatap. Kemudian kakek Harun berkedip dan mengangguk pada Nenek Sumi pertanda kalau mereka melihat ketulusan dari ayahnya Mentari tersebut. Kemudian Nenek Sumi membangunkan tubuh Dirga yang berlutut di hadapannya. Baiklah, masuklah ke dalam, kita bicarakan saja di dalam, tidak enak jika tetangga mendengar. Ucap Nenek Sumi juga kakek Harun. Kemudian mengajak Pak Dirga masuk ke dalam rumahnya. Pak Dereno yang tahu sifat buruk istrinya itu, dia tak mengizinkan istrinya ikut campur urusan keluarganya. Lebih baik Ibu pulang saja biar ini jadi urusan Bapak. Ucap Pak Dereno yang melarang istrinya masuk ke dalam rumah kakek dan neneknya Mentari tersebut. Dasar memalukan sekali, setelah sekian lama dia baru muncul di hadapan kami, ayam macam apa seperti itu? Gumam Bu Asih. Sambil menghentakkan kakinya kesal lalu dia pulang ke rumahnya, sedangkan Pak Dereno ikut masuk ke dalam rumah ayah dan ibunya. Pak Dirga di desa. Duduklah Pak Dirga bersama kakek Harun dan Nenek Sumi juga Pak Dereno di ruang tamu rumah kakek neneknya Mentari tersebut. Apa tujuan kamu Dirga datang ke sini? Ucapan Direno dengan tatapan sinis. Pak Dirga duduk menunduk di hadapan mereka, tak berani menatap lama. Sebelumnya saya meminta maaf atas segala kesalahan saya di masa lalu yang mungkin Bapak dan Ibu juga kamu tidak bisa memaafkan kesalahan aku ini. Aku sadar aku tidak pantas muncul di hadapan kalian. Tapi kehancuran hidup saya menyadarkan saya betapa karma itu sangat berlaku. Jelaskan dengan mata berkaca-kaca. Setelah sekian lama sampai puluhan tahun kamu lupa atau sengaja kamu lupa ingatan? Ucap Pak Dereno dengan tegas. Kakek Nenek Sumi juga masih heran dengan kedatangan ayahnya Mentari tersebut. Iya, maafkan saya, maafkan masa lalu saya. Jika ada hukuman yang pantas untuk saya yang ingin kalian berikan, maka berikanlah. Bahkan jika aku harus mati, aku ikhlas. Jika membuat hidup Mentari lebih tenang. Kata Pak Dirga yang air matanya menetes di pipi dan langsung dia usap. Kamu tahu Dirga betapa sulitnya hidup anakmu. Betapa hinanya hidup anakmu saat bersama kami semasa kecil dan remajanya. Di mana hati nurani seorang ayah saat itu? Hiksis. Ucap Nenek Sumi yang mengingat masa kecil Mentari yang hidup sangat susah dan penuh hinaan para tetangga yang menyebutnya anak haram yang dibuang. Dia tak kuasa menahan kesedihan dan meluapkan emosinya dengan air mata kembali. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Pak. Aku memang ayah yang jahat. Aku sadar itu. Hingga detik ini aku tidak sanggup menatap Mentari karena besarnya rasa salahku dan kejamnya aku pada anakku sendiri. Ucapan Dirga yang langsung berlutut di lantai tak mampu berbicara apapun kecuali hanya maaf
dan maaf. Aku tahu Dirga, setiap manusia memang pernah berbuat salah, tapi kesalahanmu di masa lalu sangat membuat goresan luka yang dalam bagi Mentari. Walaupun kedatanganmu untuk meminta maaf padanya, apakah bisa membuat sesuatu yang sudah retak bisa diperbaiki kembali? Kamu tahu betapa sulitnya kami menjaga mental Mentari sejak dia kecil. Ucap sang kakek dengan tatapan datar karena untuk pertama kalinya lagi dia melihat Dirga di hadapannya. Pak Dirga yang nampak saat ini terlihat lebih kurus, hanya bisa berlutut dan menunduk di depan kakek dan neneknya Mentari. Apa yang bisa saya lakukan, Pak, agar bisa menebus kesalahan saya pada Mentari dan kalian? Sedangkan saat ini, saya sudah tidak memiliki apapun lagi. Ucapan Dirga sambil mengusap air matanya dengan tangannya sendiri. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Dirga, selain memperbaiki diri untuk dirimu sendiri saja. Jangan pernah mengukur kami dengan uang, karena bagi kami uang bukan segalanya. Ucap kakek Harun. Kamu tahu, Dirga, saat kecil dulu Mentari tak pernah meminta apapun pada kami, karena dia tahu untuk makan saja kami harus mencari sesuatu di kebun. Bahkan Mentari pernah makan hanya dengan rebus ubi sampai 1 minggu. Karena hidup kami sangat sulit. Sedangkan kalian bisa hidup enak dengan kemewahan tanpa memikirkan darah daging yang lainnya. Ucap sang nenek menceritakan masa lalu Mentari yang hidup miskin. Mendengar ucapan nenek Sumi, Pak Dirga tambah merasa bersalah, matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Sudahlah, Bu, percuma Ibu menceritakan masa lalu Mentari. Saat ini Mentari sudah bahagia bersama Alex juga keluarganya yang sangat tulus menyayanginya. Ucap Pak Dereno. Sekarang tujuan kamu apa, Dirga, selain untuk meminta maaf pada kami? Jika tidak ada lagi, lebih baik kamu pergi dari rumah kami. Bukankah sudah sejak lama kamu memutuskan hubungan darah antara kamu dan Mentari? Lalu mau apa lagi? Ucap ketus Pak Dereno. Kedatangan saya ke sini, saya tahu tidak akan mendapatkan maaf. Tapi setidaknya saya sebagai manusia boleh berusaha untuk meminta maaf sebelum mungkin saya akan tutup usia. Ucap Dirga. Hampir setiap hari saya dihantui rasa bersalah. Bahkan dalam tidur pun, Rianti selalu datang dalam mimpiku. Dia selalu marah karena aku hingga detik ini belum menemui Mentari untuk meminta maaf. Jelas Pak Dirga dengan wajah sedihnya. Adikku Rianti sudah hidup dengan tenang, Dirga. Apalagi anak satu-satunya yang dia sayangi sudah berada dengan orang yang tepat. Kata Pak Dereno. Tapi saya mohon izinkan saya mengunjungi makamnya Rianti. Walaupun mungkin sangat terlambat, tapi saya mohon izinkan saya. Ucap Pak Dirga dengan tatapan sendu. Pergilah jika itu mau Mumu, tapi setelah ini jangan lagi mengganggu kehidupan kami, terutama Mentari. Apalagi sekarang Mentari sedang hamil, saya tidak ingin kamu mengganggu psikisnya. Ucap Nenek Sumi yang masih kesal dengan Kak Dirga tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bu, Mas Reno. Ucapan Dirga dengan senyum, namun wajahnya sangat pucat dan terlihat lemas. Lalu dia bangun dari duduknya di lantai untuk pergi ke makam Rianti. Daan. Brukik. Pak Dirga tiba-tiba jatuh pingsan karena merasa lemas dan tidak berdaya, juga hatinya yang rapuh. Pak, kenapa dengan Dirga? Ucapan Sumi yang kaget melihat Dirga pingsan jatuh ke lantai. Kenapa dia ya? Kenapa tiba-tiba dia pingsan? Kata kakek Harun yang langsung menepuk-nepuk pipinya. Pak, bantu aku mengangkatnya. Kita bawa ke kamarnya Mentari saja, sepertinya dia sakit, lihat saja badannya kurus, dan aku perhatikan wajahnya sangat pucat dari tadi. Ucapan Direno yang langsung menggotongnya bersama kakek Harun ke kasur kamar Mentari. Bu, tolong buatkan teh hangat, jangan terlalu manis. Suruh kakek Harun pada istrinya. Biar bagaimanapun, biar sekesal apapun dan sebenci apapun, kini keluarga Mentari masih memiliki hati nurani. Pak Dereno berusaha menyadarkannya, namun dia tak kunjung sadar sampai mereka kebingungan dan takut terjadi apa-apa. Bagaimana ini Reno, apa yang harus kita lakukan? Ucap panik kakek Harun. Bapak tunggu di sini, biar aku panggil dokter di klinik dekat sini.
Ucapan Direno, kemudian dia keluar dan langsung pergi menjemput dokter dengan mobil Pak Dirga yang belum dikunci. Nek Sumi dan kakek Harun memberikan selimut karena kaki Pak Dirga yang dingin dan keningnya yang panas. Sepertinya Dirga sakit, Bu. Ia demam tinggi, cepat Ibu ambil kompres untuk dia. Kata kakek Harun, lalu Nenek Sumi langsung menyiapkan kompres untuknya. Sekitar 20 menit datanglah dokter dekat rumah. Silakan dok, masuk pasien di kamar. Ucapan Pak Direno nyuruh masuk sang dokter. Dokter langsung memeriksa keadaan Pak Dirga. Kemudian beberapa menit Pak Dirga tersadar, namun dia terlihat lemah, tak berdaya. Sepertinya Bapak mengalami demam tinggi karena ada masalah di paru-paru Bapak. Ucap sang dokter memberitahu. Karena merasa tidak enak sudah merepotkan, Dirga refleks ingin bangun dari kasur tersebut. Mau apa kamu, istirahatlah saja dulu, kamu tidak lihat wajah kamu putih seperti mayat, ucap kakek Harun mengomel kepada Dirga. Saya tidak ingin merepotkan kalian, ucap lemah Pak Dirga. Kamu tidak akan bisa pergi sendiri, Dirga, lihat saja, bicara saja, kamu sangat lemah. Kami tahu kamu merasa tidak enak, tapi kami bukan orang yang tidak memiliki hati nurani. Jadi diamlah sampai kamu lebih baik, ucap Nenek Sumi. Kalau saya boleh tahu apa riwayat penyakit Anda? Tanya sang dokter pada Pak Dirga. Saya memiliki riwayat darah tinggi dan paru-paru, dok. Dan mungkin sudah sangat parah. Jelas Pak Dirga dengan suara lemah tersengal-sengal. Baiklah, saya akan kasih resep obat, nanti tebuslah di klinik milik saya, ucap sang dokter. Terima kasih dok, nanti biar saya yang akan mengambil obatnya ke sana, ucap Pak Direno. Ini makanlah dulu sedikit agar nanti kamu langsung minum obat setelah obatnya ada. Nenek Sumi memberikan sepiring nasi dan lauk seadanya. Pak Dirga menatap Nenek Sumi merasakan kepedulian dari seorang ibu dan dia tidak pernah mendapatkannya dari busuk ma ibu kandungnya yang sedang sakit stroke itu. Terima kasih, Bu. Maaf kalau saya sangat merepotkan kalian. Dan saya minta tolong jangan beritahu Mentari kalau saya ada di sini, ucap Pak Dirga. Lalu pemakan nasi yang diberikan Nenek Sumi. Menginaplah untuk saat ini karena kamu tidak akan bisa menyetir sendiri dalam keadaan seperti ini, ucap kakek Harun dengan wajah datar, namun di hatinya penuh dengan kepedulian besar. Mereka sangat ikhlas menjalani kehidupan. Ini obatnya, minumlah setelah makan nanti. Ucapan memberikan obat yang sudah dirasakan dokter. Terima kasih Mas Reno. Maafkan saya sudah merepotkan Mas Reno, kata Pak Dirga dengan wajah yang masih sangat pucat. Setelah meminum obat, Pak Dirga langsung mengambil handphonenya, dia lupa belum mengabari Rachel. Dia beralasan kalau malam ini dia tidak pulang karena menginap di hotel. Dengan alasan takut mengantuk pulangnya. Kemudian kakek Harun Nenek Sumi membuatkan ramuan khusus untuk orang sakit. Sedikit banyak kakek Harun tahu obat-obatan alami yang bisa mengobati darah tinggi, juga paru-parunya. Pak Dirga merasakan kehangatan sebuah keluarga walaupun usianya sudah 50 tahunan, tapi dia merasa diperlakukan sebagai anak di rumah kakek dan neneknya Mentari. Ya Allah, ternyata aku salah selama hidup ini. Banyak sekali ketenangan yang aku dapatkan di sini. Bahkan mereka sangat tulus merawatku, walaupun mungkin dalam hatinya masih ada dendam padaku. Gumam Pak Dirga dalam hatinya, sambil nengok kanan kiri melihat terpampang foto Mentari juga Alex, karena dia berada di kamar khusus untuk Mentari saat pulang ke desa. Anakku, maafkan ayah, nak. Batin Pak Dirga sambil mengusap-ngusap foto Mentari. Tiba-tiba kakek dan neneknya Mentari masuk. Pak Dirga langsung menaruh foto tersebut di meja. Kakek dan nenek melihat Dirga yang memandangi foto Mentari. Minumlah ini, Dirga, ini ramuan alami. Memang rasanya cukup pahit, tapi akan memperbaiki paru-parumu, ucap kakek Harun memberikan segelas air obat. Baik Pak Bu, terima kasih. Kemudian Pak Dirga langsung meminumnya habis. Istirahatlah sejenak, saya tinggal dulu, sampai badanmu pulih, kata kakek Harun. Kemudian mereka meninggalkan Pak Dirga yang beristirahat di kamar Mentari. Kesedihan Pak Dirga.
Pak Dirga saat ini sudah jauh lebih baik keadaannya. Setelah dia meminum ramuan dari Nenek Sumi, pagi harinya dia terbangun saat kakek dan neneknya Mentari sudah beraktivitas di rumah. Nenek Sumi sedang menyiapkan makanan, sedangkan kakek Harun sedang menyapu halaman rumahnya. "Selamat pagi, Bu," ucap aku Dirga yang sudah terlihat sedikit segar. "Kamu sudah bangun, bagaimana keadaanmu?" tanya Nenek Sumi. "Alhamdulillah aku sudah baik-baik saja. Hanya masih lemas sedikit saja, terima kasih Bu sudah mau mengurusku," ucap Pak Dirga. "Loh, kamu sudah baikan memangnya kok sudah jalan-jalan? Kalau belum sehat istirahatlah dulu sampai kamu benar-benar pulih kembali." "Tidak apa-apa Pak, aku sudah lebih sehat." "Ya sudah, kalau begitu mari kita sarapan sama-sama," ucapkan Sumi. Pak Dirga diam saja karena dia merasa malu sudah terlalu banyak merepotkan. "Kenapa bengong? Ayo makan, biar badanmu lebih sehat," ucap kakek Harun. Akhirnya Hadir gak mau makan bersama dengan kakek dan neneknya Mentari walaupun dengan lauk yang sederhana. Mengambilkan nasi ke piring di depan Kak Dirga. "Ini makanlah kamu yang banyak agar cepat sehat. Dan ini ibu buatkan rebusan timun agar darah tinggimu cepat turun," ucap Nenek Sumi yang bawel seperti saat mengomeli Mentari saat tidak mau makan. "Ayo dimakan Dirga, jangan dilihatin saja di sini makanannya memang sederhana, tidak seperti di rumah mewahmu itu," ucapkan Kak Harun menyindir. "Tidak apa, ini saja sudah cukup enak. Hidupku sekarang bahkan lebih buruk daripada hidup bapak dan ibu yang jauh lebih baik," ucap Pak Dirga. Sudah jangan ribut terus, ayo makan, habiskan Dirga makananmu," ucap Nenek Sumi lagi. Kini mereka sarapan bersama dan Pak Dirga terlihat sangat lahap memakannya hingga habis. "Pak, pagi ini aku mau mengunjungi makam Rianti. Setelah itu baru aku pulang, tolong izinkan saya mengunjungi Rianti," ucapan Dirga pada kakek Harun dan Nenek Sumi. "Ya silahkan, perlu saya antar?" "Tidak usah Pak, aku bisa sendiri." Kemudian Pak Dirga langsung bersiap untuk datang ke makam Rianti sendiri. Banyak para tetangga yang merasa asing dengan Pak Dirga. Saat sampai di pemakaman, Pak Dirga langsung menghampiri penjaga makam. "Permisi Pak, apa benar yang ini tuh makam Rianti anak Pak Harun? Saya takutnya lupa," tanya Pak Dirga pada sang penjara makam. "Iya benar Tuan, ini makam anaknya Pak Harun, ibunya Mentari, kalau boleh tahu Anda siapanya?" "Saya ayahnya Mentari," jawab Pak Dirga. Sang penjaga makan hanya menganggap saja, jangan lupa diajak memberikan uang 2 lembar uang merah pada penjaga makam tersebut. "Terima kasih Tuan. Pak, apa tidak sebaiknya Bapak menyusul Dirga, dia kan masih sakit, takutnya nanti dia kenapa-napa Pak," kata Nenek Sumi yang sedikit khawatir dengan kondisi Dirga. "Ya sudah, Bapak menyusul ke makam deh.